Ketemu lagi dengan saya, Abraham Belokila dari Persekutuan Rohani Kristen Jakarta. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa, bagaimana kita bisa melewati proses belajar dan dapat mengubah hidup kita. Kita butuh bertumbuh dalam hikmat dan kasih karunia yang dari Tuhan Yesus, sehingga kita bisa melewati proses dan keluar sebagai orang-orang yang berhasil dan beruntung. Nah, tentu ayat panduan kita hari ini adalah Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan. Nah, kalian tentu pernah belajar mati-matian ya, untuk menghadapi ujian ataupun kenaikan kelas ataupun sedang berusaha untuk mencapai target tertentu. Ya, kadang-kadang dalam proses itu ketika kalian belajar, ketika kalian sungguh-sungguh, tapi ternyata yang keluar tidak seperti yang kalian pelajari, dan kalian harus berusaha dengan susah payah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, dari sini kita belajar bahwa proses dari belajar itu bukan hanya tentang nilai, bukan hanya tentang hasil yang kita mau capai, yaitu nilai. Tetapi lebih daripada itu adalah kerja keras, tanggung jawab, bagaimana kita bisa berusaha, bagaimana kita kreatif, bagaimana kita bisa membangun diri kita menjadi orang-orang yang pantang menyerah. Nah, marilah kita hidup dengan cara-cara yang tidak mudah untuk menyerah, tidak mudah untuk mengatakan kalah dan tidak berdaya, karena Alkitab memang berkata bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, karena itu kita perlu lihat bahwa kita itu selalu butuh pertolongan, kita itu selalu butuh penyertaan Tuhan, kita selalu butuh daya dan kekuatan, hikmat dan akal budi dari Tuhan. Karena itu kita harus belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau, hikmat yang dari Tuhan. Tentu itu sangat penting. Kita lihat dalam Alkitab ada tokoh yang luar biasa namanya Daniel. Daniel dan teman-temannya itu memiliki pengetahuan dan hikmat yang luar biasa. Tetapi mereka tidak berhenti untuk belajar, mereka tidak berhenti untuk terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Alkitab kan menuliskan bahwa Daniel sehari berdoa 3 kali. Artinya bahwa Daniel selalu mengajak Tuhan terlibat, memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengintervensi hidupnya, walaupun dia dikaruniai dengan kepintaran dan kecerdasan yang luar biasa. Dan mari kita belajarlah untuk memulainya dengan takut akan Tuhan. Apapun itu dalam hidup kita, kita mulailah bersama-sama dengan Tuhan. Tundukkan semua kemampuan kita, semua kehebatan kita, dengan terus belajar, dengan terus berusaha, tetapi kita juga terus mengandalkan Tuhan. Ada orang berusaha belajar mati-matian, tapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Akhirnya ya salah kaprah dia, walaupun dia telah berusaha tapi tidak ada hasil. Nah, karena itu penting sekali kita untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, kita butuh belajar dengan tekun dalam sebuah proses yang tidak henti-hentinya. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 2 Timotius pasal 2 ayat 15 berkata bahwa tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, usahakanlah dirimu diperkenankan oleh Tuhan sebagai pekerja yang tidak usah malu. Nah, artinya bahwa kita harus mengusahakan, bahwa kita harus terus belajar proses hidup ini dari tidak bisa jadi bisa. Jangan mudah menyerah, jangan mudah patah arang, kemudian jangan mudah juga berkata tidak mampu dan sebagainya, karena orang-orang yang kalah selalu mengatakan hal itu, tetapi orang-orang yang menang selalu akan berkata bahwa selalu mereka mengatakan bahwa tetap akan bisa, akan ada kesempatan, Tuhan pasti tolong dan sebagainya. Kalau kita
melihat banyak ilustrasi dan banyak contoh di dalam kehidupan para hamba Tuhan, maka kita bisa menemukan bagaimana Musa butuh 40 tahun berproses untuk dia sampai pada titik di mana Allah berkenan kepada hidupnya. Kadang-kadang kita kurang sabar menunggu proses, kurang sabar untuk mengikuti apa yang harus kita lewati, kurang sabar untuk menghadapi persoalan-persoalan, padahal banyak hal yang membuat kita sedang membentuk kita, sedang melatih kita untuk menjadi orang-orang yang mampu. Jadi kesulitan, jadi persoalan, ingatlah bahwa itu kesempatan untuk melatih diri untuk jadi yang lebih baik, untuk menjadi yang lebih hebat, untuk menjadi yang berpengalaman, karena kesempatan itu tidak akan terulang lagi. Kesulitan itu adalah cara untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang bisa, orang-orang yang mampu, dan orang-orang yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi kalau ada persoalan, ada tantangan, lihatlah dengan cara pandang yang benar. Yang berikut adalah belajar dalam komunitas yang mendukung. Agar kita melewati proses dan keluar sebagai yang berhasil, percayalah kita harus ada bersama-sama orang-orang yang positif, bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang memberikan influence yang baik kepada kita. Karena itu adalah di komunitas yang baik. Kita lihat Timotius bagaimana dia ada di bawah binaannya Paulus. Kita lihat bahwa 12 murid Yesus ada di bawah binaannya Yesus dan sebagainya. Karena itu kita harus mau belajar dari kemampuan, dari pengalaman orang lain. Jangan merasa diri bisa, jangan merasa diri mampu. Belajar dan lihat pengalaman orang dan mulai lakukan perubahan-perubahan yang bisa mendatangkan hal-hal yang baik. Dan mulai lakukan perubahan-perubahan yang bisa mendatangkan hal-hal yang baik. Yang berikut adalah belajar untuk melayani. Ya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jika kamu ingin menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi yang terkecil, kamu harus melayani, karena dengan melayani kamu akan tahu bagaimana memimpin suatu saat. Dengan melayani kamu bisa mengerti proses dari bawah, tengah sampai atas. Orang-orang yang dari bawah, mereka akan naik jadi pemimpin karena mereka melewati proses, mereka melewati di mana semua jenjang persoalan, semua jenjang hidup, semua perjalanan mereka sudah lewati dan mereka memenangkannya. Karena itu ketika mereka jadi pemimpin, mereka jadi orang-orang yang mampu, mereka menjadi orang-orang yang sangat mahir dan sangat bisa. Karena itu kali kita tidak boleh merasa diri hebat, merasa diri mampu sehingga tidak mau melayani. Melayani, belajarlah untuk belajar. Melayani adalah belajar untuk belajar tentang hal-hal yang suatu saat akan menjadi pengetahuan yang baik, yang akan menjadi pengalaman untuk menjadi pemimpin yang baik. Kesimpulannya adalah bahwa kita perlu melakukan evaluasi motivasi dalam diri kita. Kita butuh melakukan target-target spiritual yang baik, target-target rohani, dan jangan lupa terus berdoa, percayakan diri kepada Tuhan, tetap rendah hati, mau belajar, mau berproses dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya ketemu dalam sharing yang berikutnya bersama Persekutuan Rohani Kristen Jakarta.